kawan, di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya yang dimana dosen pengampu kita yaitu Ibu Sri Madona Saleh, SE, MSI. Di sini kita akan membahas tentang apa itu akuntansi keuangan, apa itu akuntansi manajemen, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, serta kedudukan akuntansi biaya. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, dan penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal, seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Informasi yang disajikan bersifat historis, menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan dalam periode tertentu, dan harus sesuai dengan standar akuntansi atau PSAK atau IFRS, agar dapat dibandingkan dengan dan dipahami oleh semua pengguna laporan. Selanjutnya, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan bagi pihak internal perusahaan, khususnya manajer, untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, evaluasi kerja, dan pengambilan keputusan. Tidak terikat aturan baku, akuntansi manajemen bersifat fleksibel karena disusun sesuai kebutuhan manajemen agar perusahaan dapat lebih efisien dan kompetitif. Adapun perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, tujuan utama. Tujuan utama akuntansi keuangan yaitu menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Sedangkan tujuan utama akuntansi manajemen yaitu membantu manajer merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Aspek yang kedua itu pengguna informasi. Akuntansi keuangan digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan akuntansi manajemen digunakan oleh pihak dalam perusahaan seperti manajer, pimpinan, dan divisi operasional. Dilihat dari bentuk laporannya, akuntansi keuangan laporan standar seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan ekuitas. Sedangkan akuntansi manajemen laporan sesuai kebutuhan seperti laporan anggaran, analisis biaya, dan laporan kinerja. Dilihat dari aturan penyusunannya, akuntansi keuangan harus sesuai standar resmi, sedangkan akuntansi manajemen tidak wajib mengikuti standar, fleksibel sesuai kebutuhan manajemen. Waktu informasinya, akuntansi keuangan masa lalu atau historis, laporan biasanya per tahun atau per semester. Sedangkan akuntansi manajemen masa depan atau proyeksi, fokus pada perencanaan anggaran dan prediksi. Kedudukan akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, dan pelaporan biaya produksi, terutama biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kedudukannya berada di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen karena perannya mendukung keduanya sekaligus. Dilihat dari sisi akuntansi keuangan, akuntansi biaya menyediakan data biaya produksi untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP dan menilai persediaan dalam laporan keuangan sehingga mendukung penyajian laporan resmi bagi pihak eksternal. Dilihat dari sisi akuntansi manajemen, akuntansi biaya menyajikan informasi yang berguna untuk perencanaan anggaran, pengendalian biaya, dan penentuan harga, serta membantu manajer mengambil keputusan strategis. Dengan kata lain, akuntansi biaya menjadi penghubung antara akuntansi keuangan atau laporan eksternal yang baku dan akuntansi manajemen, informasi internal yang fleksibel. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian biaya, mengapa informasi biaya diperlukan, cara pengelolaan biaya, metode pengelolaan biaya, dan perbandingan perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Pengertian biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang dan dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam rangka memperoleh pendapatan. Selanjutnya, mengapa informasi biaya diperlukan? Informasi biaya sangat penting bagi perusahaan karena menjadi dasar dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi biaya, manajer dapat menyusun anggaran yang realistis, mengendalikan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menentukan harga jual yang kompetitif. Selanjutnya lagi ada cara penggolongan biaya. Biaya dapat digolongkan berdasarkan beberapa sudut pandang. 1. Menurut objek pengeluaran. 2. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan. 3. Menurut hubungan dengan produk. 4. Menurut perilakunya terhadap perubahan volume produksi. 5. Menurut jangka waktu manfaatnya. Bisa dibaca untuk penjelasannya ya teman-teman. Yaitu metode pengelolaan biaya, yang dimana terdapat dua metode. Yang pertama yaitu job order costing, atau disebut juga dengan metode order biaya, yang dimana pengumpulan biaya berdasarkan tiap pesanan atau proyek spesifik, cocok untuk produksi barang yang unik atau sesuai pesanan, misalnya pakaian, kostum, atau mesin khusus. Setiap order memiliki catatan biaya sendiri, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dialokasikan. Kemudian membantu menghitung biaya total dan laba per pesanan. Yang kedua, atau disebut juga dengan metode proses biaya. Pengumpulan biaya berdasarkan proses produksi secara terus-menerus dalam departemen atau unit produksi, cocok untuk produksi massal, barang yang homogen, misalnya makanan kaleng atau bahan kimia. Kemudian, biaya dihitung per periode dan dibagi rata ke seluruh produk yang dihasilkan, mempermudah kontrol biaya dan laporan secara keseluruhan.
selanjutnya yaitu perbandingan perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Yang pertama yaitu struktur laporan keuangan. Perusahaan manufaktur memiliki komponen persediaan 3 jenis. Yang pertama bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian laporan laba rugi memuat biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Perlu menghitung harga pokok produksi, HPP, yang rumit karena melibatkan proses manufaktur. Sedangkan perusahaan dagang hanya mencantumkan persediaan barang dengan dagang atau barang yang dibeli untuk dijual kembali. Kemudian laporan laba rugi fokus pada harga pokok penjualan atau HPP yang berupa pembelian barang dagang dan beban operasional. Kemudian struktur lebih sederhana tanpa biaya produksi. Yang kedua, yaitu komponen biaya. Perusahaan manufaktur memiliki biaya bahan baku langsung dan tidak langsung. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian overhead pabrik atau biaya tak langsung seperti listrik, penyusutan alat. Sedangkan perusahaan dagang, biaya utamanya adalah pembelian barang dagang dan biaya operasional penjualan serta administrasi. Yang ketiga, persediaan. Perusahaan manufaktur, persediaannya dibedakan menjadi 3 unsur yang harus dikelola dan dilaporkan secara terpisah. Sedangkan perusahaan dagang hanya ada satu jenis persediaan, yaitu barang dagang. Yang keempat, yaitu tujuan dan fungsi laporan. Perusahaan manufaktur melacak efisiensi proses produksi, menghitung HPP secara detail, membantu pengendalian biaya manufaktur. Sedangkan perusahaan dagang menyajikan gambaran penjualan barang jadi, memudahkan pengendalian stok dan laba dari penjualan.